Inter tengah menyusun langkah cepat untuk menghadirkan Antoine Bonni, striker muda asal Prancis yang kini membela Parma, sebagai hadiah pertama untuk Christian Chivu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, transfer Bonni bisa segera dipastikan dalam 48 jam ke depan, meskipun negosiasi dengan Parma diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Bonni, kelahiran 2003, merupakan pemain yang sudah pernah dilatih Chivu saat masih membela Parma, dan kini berpeluang besar menjadi bagian dari skuad Inter yang akan berlaga di Piala Dunia antar klub. Parma mematok harga sekitar 25 juta euro, dan Inter kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain, mengungguli persaingan dari Juventus dan Napoli. Selain nilai transfer, formula kesepakatan menjadi hal yang masih harus dirundingkan. Namun, hubungan baik antara kedua klub membuka peluang besar bagi keberhasilan operasi ini. Besok juga dijadwalkan sebagai hari resmi pemutusan kontrak Chivu dengan Parma, sebuah langkah penting agar ia bisa mulai melatih Inter sebelum 30 Juni. Hari yang sama juga bisa menjadi momen awal kontak resmi antara kedua klub terkait Bonni. Chivu dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat dengan membawa skuad penyerang yang terdiri dari Lautaro, Thuram, Taremi, serta duo muda Esposito bersaudara dan Valentin Carboni. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Bonni juga ikut dalam rombongan tersebut. Bila tidak, Inter tetap akan terus memantau dan mempertahankan sang pemain sebagai target utama. Inter bersiap melakukan perombakan besar di lini depan menyusul kepergian pasti Joaquin Correa dan Marco Arnautovic, yang bahkan tak akan ikut tampil di Piala Dunia antar klub. Departemen penyerangan pun menjadi prioritas utama bagi manajemen untuk diperkuat, dengan setidaknya 2 pemain baru yang akan didatangkan. Selain Antoine Bonni dari Parma, nama lain yang sangat diincar adalah striker Manchester United, Rasmus Højlund. Seperti diungkap oleh La Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, sempat mencoba menyelesaikan transfer Højlund secara cepat untuk langsung memberikannya kepada pelatih baru Christian Chivu. Namun, upaya tersebut sementara ini ditolak oleh pihak Manchester United. Meski demikian, Inter tidak menyerah. Negosiasi terus berlanjut, dan klub tetap optimis bisa mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Masalah utama terletak pada formula transfer. Inter menginginkan skema pinjaman dengan opsi pembelian, sementara klub Inggris hanya ingin melepas Højlund secara permanen. Solusi tengah sedang dipertimbangkan. Inter berpeluang menutup kesepakatan dengan membayar pinjaman yang lebih mahal sekarang, namun menunda pembelian permanen hingga tahun 2026, sekaligus menurunkan harga tebusan di masa depan. Dengan strategi ini, Inter berharap bisa mengamankan 2 penyerang muda berbakat sekaligus, Bonni dan Højlund, untuk memulai era baru di bawah arahan Chivu dan menghadapi tantangan besar, termasuk Piala Dunia antar klub, dengan kekuatan penuh. Christian Chivu siap memulai babak baru dalam karir kepelatihannya dengan mengambil alih kursi pelatih utama Inter Milan. Mulai besok, ia akan resmi menjalankan tugasnya di Appiano Gentile dengan langsung memimpin sesi latihan perdana. Meskipun belum diumumkan secara resmi, Chivu sudah bekerja keras di balik layar, mempelajari kekuatan skuad dan membangun komunikasi intens dengan manajemen klub demi pendekatan yang tepat terhadap para pemain, terutama setelah luka besar akibat kekalahan menyakitkan di final Liga Champions. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Chivu bahkan telah menghubungi beberapa pemain secara langsung meski sebagian besar tengah sibuk bersama tim nasional masing-masing. Teknologi menjadi jembatan penting dalam komunikasi awal ini. Kapten tim Lautaro Martinez, misalnya, baru akan bergabung secara fisik pada Jumat 13 di Los Angeles, tetapi ia sudah lebih dulu berdialog dengan sang pelatih asal Rumania tersebut. Skuad Inter dijadwalkan terbang ke Los Angeles pada hari Rabu. Pada tanggal 13, tim akan berkumpul secara lengkap, termasuk para pemain muda seperti Pio dan Sebastiano Esposito, Valentin Carboni, dan Thomas Palacios. Dari segi taktik, Chivu akan mengawali dengan formasi 3-5-2, sistem yang telah menjadi ciri khas Inter sejak era Antonio Conte dan dilanjutkan Simone Inzaghi. Namun, Chivu dikenal fleksibel secara taktik. Ia tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke formasi dengan 4 back, seperti yang kerap ia gunakan di tim junior. Dengan semangat tinggi dan tanpa beban, Chivu siap menapaki peluang besar yang selama ini ia nantikan, memimpin Inter dari pinggir lapangan utama, bukan lagi dari sektor pengembangan. Era baru Nerazzurri pun telah dimulai. Kedatangan Christian Chivu sebagai pelatih baru Inter Milan tidak hanya menandai awal era baru di level senior, tetapi juga membuka pintu besar bagi para pemain muda untuk bersinar.
Corriere dello Sport meyakini bahwa mantan bek asal Rumania itu akan menjadi jembatan emas bagi banyak talenta Akademi Nerazzurri menuju tim utama, sesuatu yang telah menjadi bagian penting dalam filosofi kepelatihannya sejak menangani tim muda Inter. Valentin Carboni menjadi salah satu nama utama yang kemungkinan besar akan segera mendapatkan kesempatan, bahkan bisa langsung dibawa ke ajang bergengsi Piala Dunia antar klub. Setelah absen lama karena cedera lutut sejak Oktober, Carboni kini dikabarkan siap kembali bersaing di level tertinggi. Selain itu, Francesco Pio Esposito, yang sudah mengenal baik gaya melatih Cifu dari akademi juga masuk radar untuk dipromosikan ke skuad utama. Piala Dunia antar klub akan menjadi panggung awal bagi para calon bintang ini. Sebastiano Esposito juga akan turut ambil bagian, memberi dinamika baru di lini serang. Di lini tengah, Inter tengah mempertimbangkan masa depan Giovanni Fabian, gelandang muda kelahiran 2003 yang tampil menjanjikan bersama Bologna dan bisa dibeli kembali dengan harga 12 juta euro sebelum 1 Juli. Beberapa nama lain juga akan kembali dari masa peminjaman, seperti Ebenezer Akinsanmiro dan Aleksandar Stankovic, keduanya akan dinilai ulang oleh staf teknik. Tak ketinggalan, para bintang muda dari tim Primavera seperti De Pieri, Aido, Brandtbrugge, dan Chokchi juga berpeluang untuk masuk ke dalam rotasi reguler. Dengan Cifu di pucuk pimpinan, Inter tampaknya siap menggabungkan pengalaman dan darah muda dalam upaya membangun masa depan yang berkelanjutan dan penuh potensi. La Gazzetta dello Sport kembali mengulas malam kelam di Munchen, di mana Inter Milan harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk di lapangan, tapi juga cerminan dari berbagai kegagalan dalam manajemen pendekatan jelang pertandingan, serta bayang-bayang ketidakpastian masa depan Simone Inzaghi yang menyelimuti tim dalam momen terpenting musim ini. Kekalahan itu semakin diperburuk oleh kondisi fisik dan mental pemain yang tampak jauh dari prima. Sejak jauh hari, kabar soal masalah dalam persiapan atletik sudah berhembus, namun yang paling mengkhawatirkan justru aspek mental. Menurut analisis La Gazzetta, para pemain menjalani final ini dengan beban bahwa sebuah era telah mencapai titik akhir. Rasa jenuh dan ketidakpastian semakin dalam ketika isu kepindahan Inzaghi ke Al Hilal mulai merebak dan kemudian menjadi semakin nyata menjelang duel krusial kontra PSG. Presiden klub asal Arab Saudi itu bahkan dilaporkan berada di Milan sehari sebelum pertandingan Inter Barcelona pada 5 Mei. Dan meskipun awalnya dianggap hanya rumor, pernyataan Inzaghi dalam konferensi pers tanggal 26 Mei yang mengakui adanya tawaran dari luar negeri membuat situasi menjadi semakin tidak kondusif. Kalimat ada permintaan dari Italia, luar negeri, dan Arab Saudi. Tapi saat ini memikirkannya akan sangat tidak bijak, justru mengejutkan dan mengecewakan para petinggi klub, yang lebih berharap pada sikap tegas dan menenangkan. Bahkan beberapa orang dalam klub mengaku melihat perubahan sikap Inzaghi dalam 2 bulan terakhir, lebih mudah tersulut emosi, terutama dalam hal-hal yang menyangkut keputusan wasit. Semua ketegangan itu berpuncak pada malam paling menentukan, dan paling mengecewakan bagi Inter musim ini. Namun di tengah badai tersebut, ada satu hal yang pasti, trio pilar Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Lautaro Martinez tidak akan kemana-mana. Meskipun Al Hilal sempat mencoba menggoda 2 nama pertama, Inter langsung mengambil sikap tegas. Mereka tetap menjadi fondasi dari proyek masa depan Inter, bahkan saat fase baru tanpa Inzaghi kini dimulai. Final di Munchen bukan sekadar akhir musim, bagi banyak orang di Inter, itu adalah akhir dari sebuah era. Dari panggung Milano Football Week, Christian Bobo Vieri memberikan pandangan tajam dan menyeluruh tentang kondisi Serie A, dengan sorotan utama pada mantan klubnya, Inter Milan. Meski menyesalkan kekalahan di final Liga Champions, Vieri menolak keras anggapan bahwa Inter telah gagal. Ya, Inter bermain buruk di final, itu jelas. Tapi final Liga Champions adalah pencapaian besar. Bisa mencapai 2 final dalam 3 tahun adalah keajaiban, terutama dengan anggaran yang mereka miliki, tegasnya. Ia membandingkan bahwa Inter tidak punya kekuatan belanja seperti Barcelona, Real Madrid, atau PSG, namun tetap mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Vieri juga menyayangkan kepergian Simone Inzaghi dari kursi pelatih. Menurutnya, meski ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam perebutan Scudetto musim lalu, Inzaghi telah membawa Inter ke level luar biasa. Inter punya skuad kuat, 2 pemain untuk setiap posisi. Keberhasilan mereka bukan kebetulan, tambahnya. Beralih ke Juventus, Vieri menyoroti peningkatan di bawah Igor Tudor yang berhasil membawa tim ke posisi 4 besar. Namun ia memperingatkan bahwa musim depan tidak akan mudah, bahkan dengan pelatih baru. Melatih di Italia itu sulit. Untuk juara, butuh pemain kuat, dan saat ini Juve masih di bawah Inter, jelas Vieri.
Ia pun mengkritik performa inkonsisten Juventus musim lalu, menyebut beberapa laga mereka sebagai tak bisa diterima dan memperingatkan agar hal itu tidak terulang. Dalam kesempatan yang langka di Parma, ex-striker legendaris Inter dan Parma, Adriano, berbagi kisah dan perasaannya saat kembali ke kota yang dianggapnya sebagai sekolah sepak bola sejati. Kembali ke Parma adalah sebuah kebahagiaan besar bagi saya. Di sini saya belajar banyak tentang cara bermain sepak bola yang sebenarnya. Ini benar-benar sekolah bagi saya, ungkapnya dengan penuh emosi dan rasa syukur. Tak lepas dari pembicaraan adalah nasib Inter Milan, klub yang pernah dibelanya. Adriano menyatakan penyesalannya atas kekalahan pahit Inter di final Liga Champions. Saya sedih dengan hasil itu, kalah seperti itu sangat disayangkan untuk tim, katanya. Meski begitu, ia tetap optimis dengan era baru Inter di bawah Christian Cifu. Saya memang jarang menonton pertandingan Italia karena tinggal jauh, tapi saya berharap Cifu adalah orang yang tepat untuk Inter. Ketika ditanya soal pilihan antara Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, Adriano tak ragu memilih Lukaku. Dalam acara Sport Business Forum yang digelar di Belluno, Javier Zanetti mengenang salah satu pencapaian paling bersejarah dalam karirnya bersama Inter, yaitu meraih treble pada musim 2009-2010. Mantan kapten Inter itu mengungkapkan bahwa kunci kesuksesan tim bukan hanya terletak pada kualitas permainan, tetapi juga pada kekompakan dan kepemimpinan yang luar biasa dari pelatih Jose Mourinho. Kami seperti satu keluarga, ujar Zanetti. Tim ini terdiri dari orang-orang hebat dan dipimpin oleh sosok luar biasa seperti Mourinho, yang membuat kami percaya bahwa semua itu mungkin. Kami melewati banyak kesulitan, tapi kami tahu bahwa kami bisa sampai ke akhir. Ia juga mengenang momen penting di semifinal Liga Champions melawan Barcelona, ketika Inter harus bermain dengan 10 orang. Itu menjadi bukti siapa kami sebagai tim. Melawan tim terbaik di dunia dalam kondisi seperti itu, kami menunjukkan kekuatan sejati kami. Zanetti menambahkan bahwa suasana kebersamaan di luar lapangan juga menjadi salah satu faktor utama keberhasilan. Kami sangat menikmati kebersamaan, sering menghabiskan waktu bersama bahkan setelah latihan. Disitulah terbentuknya kekompakan tim, tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar. Kami, klub, dan para tifosi menyatu sebagai satu kesatuan. Ia juga tak bisa melupakan momen mengharukan sebelum final Liga Champions di Madrid. Saat pemanasan, kami melihat tribun Inter penuh. Dalam hati kami ingin menang untuk semua penggemar di seluruh dunia. Setelah 45 tahun, kami akhirnya bisa menjuarai Liga Champions kembali, ujarnya. Malam itu juga menjadi pertandingan ke-700 Zanetti bersama Inter, sebuah tonggak bersejarah yang menandai kesetiaan dan cintanya yang luar biasa kepada Nerazzurri.